Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Tuti dalam pelajaran Sosiologi. Di hari ini kita akan melakukan review untuk materi penilaian akhir tahun untuk pelajaran Sosiologi tahun pelajaran 2020-2021. Jadi silakan disimak dengan baik ya videonya. Pertama-tama, kita akan membahas kisi-kisinya, yaitu siswa mampu menentukan proses penyelesaian konflik. Di sini proses penyelesaian konflik adalah akomodasi. Akomodasinya bentuknya ada 5 di sini, yaitu ada kompromi, ada arbitrase, ada mediasi, ada konsiliasi, dan ada adjudikasi. Kompromi adalah bentuk akomodasi dengan saling mengurangi tuntutan. Kalau arbitrase dan mediasi sama-sama menggunakan pihak ketiga. Bedanya adalah arbitrase sebagai pengambil keputusan, sementara mediasi hanya pihak ketiga hanya sebagai penengah. Lalu ada konsiliasi, ini adalah mempertemukan ekspektasi pihak-pihak yang berkonflik. Lalu adjudikasi itu adalah bentuk penyelesaian masalah dengan melalui pengadilan. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Sebelum memutuskan masalah gugatan cerai seorang selebritis kepada suaminya, hakim terlebih dahulu meminta kedua belah pihak untuk memikirkan kembali dampak perselisihannya. Namun, karena tidak ditemukan penyelesaian, maka mereka sepakat untuk menerima keputusan hakim atas nama lembaga pengadilan. Akomodasi dari kasus tersebut menurut bentuknya disebut sebagai apa? Nah, di sini udah ada kata pengadilan. Kalau ada pengadilan, maka jawabannya jelas-jelas adalah yang E, adjudikasi. Selanjutnya, siswa mampu menentukan faktor penyebab konflik. Nah, faktor penyebab konflik di sini ada perbedaan semua, yaitu ada perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan yang terjadi terlalu cepat. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Yang ditanya adalah faktor penyebab konflik. Yang A, 1. Menyikapi suatu masalah dengan cara pandang yang berbeda. 2. Pelaksanaan sanksi sesuai dengan undang-undang. Ini tidak akan menyebabkan konflik. Yang ketiga, kemajemukan kepentingan antar masyarakat. Iya, ini 3 iya. 4. Sifat kedaerahan yang masih tertanam kuat. Iya. 5. Perilaku berdasar nilai dan norma. Ini tidak akan menyebabkan konflik. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Itu jawabannya yang B. Kisi-kisi selanjutnya, siswa mampu menentukan dampak negatif konflik. Dampak negatif konflik di sini ada 4. Yang pertama adalah menciptakan kondisi ketidakteraturan sosial dalam masyarakat. 2. Mengancam norma dan nilai sosial yang sudah terbentuk sebelumnya dalam suatu masyarakat. 3. Menciptakan sifat prasangka buruk antar suatu kelompok. Yang terakhir, hilangnya kontrol sosial dalam masyarakat. Kita lihat contoh soalnya. Desi dan Wulan adalah 2 orang siswa SMA atau MA. Suatu ketika terjadi konflik di antara keduanya, teman yang memihak Desi membantu Desi, sebaliknya teman yang memihak Wulan membantu Wulan. Dampak negatif dari konflik tersebut, yang A, tercapainya keseimbangan kekuatan ini adalah salah, yang B, munculnya individu yang berkuasa juga salah. Jawabannya adalah yang C, retaknya hubungan antar kelompok. Soal selanjutnya adalah siswa mampu membedakan konflik dengan kekerasan. Perbedaan konflik dengan kekerasan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tindakan kekerasan baik fisik maupun non-fisik. Sementara konflik merupakan suatu tujuan untuk memperoleh suatu kemenangan. Konflik tidak selalu berakhir dengan kekerasan, sementara kekerasan pasti diawali dengan konflik. Perhatikan contoh soalnya. Kemungkinan terjadinya konflik pada masyarakat yang kompleks akan lebih besar dari masyarakat yang masih tradisional. Hal tersebut dikarenakan banyaknya perbedaan pada masyarakat yang lebih kompleks sehingga konflik mudah terjadi. Terkadang konflik dapat berjalan hingga mengarah pada kekerasan. Hal yang membedakan antara konflik dengan kekerasan adalah yang A, pelaku konflik lebih sedikit daripada pelaku kekerasan. B, ini salah ya yang A. Yang B, kekerasan membawa kerugian fisik dan materi tapi tidak menimbulkan konflik. Ini juga salah. Yang C, konflik terjadi dengan sendirinya sedangkan kekerasan sebaliknya. Nah, ini adalah jawaban yang paling betul. Jadi untuk contoh soal ini jawabannya adalah yang C. Lalu kisi-kisi selanjutnya, siswa mampu menunjukkan contoh perilaku primordialisme. Primordialisme adalah suatu perasaan-perasaan yang dimiliki seseorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial yang berupa nilai, norma, dan kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisi, dan kebudayaan yang dibawa sejak seorang individu baru dilahirkan. Perhatikan contoh soalnya. Primordialisme dapat muncul sebagai salah satu pengaruh negatif dari pembagian struktur sosial secara horizontal. Contoh primordialisme dalam masyarakat yaitu yang A, Yeni memilih menghadiri perkumpulan mahasiswa Sulawesi di Semarang daripada mengikuti rapat di fakultasnya. Ini adalah jawaban yang betul. Jadi untuk contoh soal ini jawabannya yang A ya. Selanjutnya kita bahas mengenai bentuk integrasi. Di sini bentuk integrasi itu ada 3, ada integrasi normatif, fungsional, dan koersif.
Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku. Kalau fungsional, dia terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Lalu yang ketiga ada integrasi koersif yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Perhatikan contoh soalnya. Sistem gotong royong yang dilakukan bergantian dalam membangun rumah desa menunjukkan terjadinya suatu integrasi sosial yang bersifat. Nah, di sini adalah mereka gotong royong ini adalah norma. Jadi dia adalah normatif. Jadi contoh soal ini jawabannya yang B ya. Kisi-kisi kamu terdapat kisi-kisi yang menentukan faktor yang mempercepat integrasi. Di sini ada 7 faktor. Yang pertama adalah toleransi terhadap perbedaan, 2 kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, 3. Sikap saling menghargai orang lain. 4. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. 5. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 6. Perkawinan campur atau amalgamasi. Dan yang ketujuh adalah adanya musuh bersama dari luar. Perhatikan contoh soalnya. Perhatikan beberapa bentuk gejala sosial berikut. Faktor yang mempercepat terjadinya integrasi sosial ditunjukkan oleh nomor berapa? 1. Terjadinya amalgamasi di antara suku yang berbeda. Ini betul. 2. Tingkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi antar daerah, ini juga betul. 3. Rendahnya rasa toleransi antar budaya yang berbeda, ini salah. 4. Adanya musuh bersama dari luar yang mengancam, ini juga betul. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 4. Jawabannya yang B ya. Lalu faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya integrasi, yang pertama ada homogenitas kelompok, 2. Mobilitas geografis, 3. Efektivitas komunikasi, dan yang terakhir adalah besar kecilnya kelompok. Perhatikan contoh soalnya, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya integrasi sosial ditunjukkan oleh nomor berapa? 1. Struktur masyarakat yang heterogen, ini adalah salah, yang betul adalah yang nomor 2, struktur masyarakat yang homogen. 3. Komunikasi yang intens dan efektif, ini juga betul. 4. Jumlah kelompok yang sedikit. Jadi jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Jawabannya yang C. Di sini kita bahas tahapan proses integrasi, dimulai dari proses interaksi, identifikasi, kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan integrasi. Dari keenam proses integrasi, tahapan yang pertama adalah proses interaksi. Proses interaksi merupakan proses paling awal untuk membangun suatu kerjasama dengan ditandai adanya kecenderungan-kecenderungan positif yang dapat melahirkan aktivitas bersama. Jadi intinya dalam interaksi, kamu mulai berbaur dengan orang lain. Kayak dari kamu yang tadinya nggak kenal, mulai mengenal satu sama lain. Nah, ini adalah proses interaksi. Lalu proses yang kedua adalah proses identifikasi. Nah, proses identifikasi ini merupakan kelanjutan dari proses interaksi, di mana proses interaksi dapat berlanjut menjadi proses identifikasi jika masing-masing pihak dapat menerima dan memahami keberadaan pihak lain seutuhnya. Pada dasarnya, proses identifikasi adalah proses untuk memahami sifat dan keberadaan orang lain. Jadi dalam proses identifikasi ini, setelah kamu yang tadinya berbaur dengan orang lain, kamu mulai memahami kondisi orang lain dan keberadaan orang lain dalam proses identifikasi. Selanjutnya adalah proses kerjasama. Nah, menurut Charles H. Cooley mengatakan bahwa kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut melalui kerjasama. Kesadaran akan adanya kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna. Jadi intinya dalam proses kerjasama, kelanjutan dari identifikasi, ketika kalian satu sama lain saling menyadari bahwa kalian punya kepentingan yang harus dipenuhi. Lalu terjadilah yang namanya proses kerjasama. Lalu setelah proses yang namanya tadi ada kerjasama, setelah terjadinya kerjasama, terjadi proses yang namanya akomodasi. Nah, akomodasi ini adalah proses atau suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tersebut kehilangan kepribadiannya. Nah, jadi dalam proses akomodasi ini, kan tadi ada kerjasama tuh. Dalam kerjasama, kemungkinan akan terjadi clash-clash kecil antara kamu dengan kelompok lain atau satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kemudian diperlukan proses akomodasi yang menyebabkan kalian untuk menyelesaikan pertentangan tadi tanpa menghancurkan pihak lawan. Lalu, dalam proses akomodasi ini, si lawan tadi mulai kehilangan kepribadiannya. Lalu terjadi lagi namanya setelah ada akomodasi, terjadi namanya proses asimilasi.
Asimilasi merupakan suatu proses sosial dalam taraf kelanjutan yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan bersama. Jadi dalam proses asimilasi terjadi yang namanya proses pembauran antara kamu dengan kelompok lain atau satu kelompok dengan kelompok lain, tetapi tidak saling menghilangkan kepentingannya atau tujuan kalian masing-masing. Nah, ingat proses asimilasi ini mudahnya adalah X plus Y sama dengan Z. Jadi tidak saling mempengaruhi tujuan kalian masing-masing. Nah, setelah terjadinya proses asimilasi akan berakhir dengan integrasi. Si Z tadi adalah integrasi. Jadi proses integrasi merupakan proses penyesuaian antara unsur masyarakat yang berbeda hingga membentuk suatu keserasian fungsi dalam kehidupan. Dalam keserasian fungsi kehidupan, dalam integrasi sosial terdapat kesamaan pola pikir, gerak langkah, tujuan, dan orientasi serta keserasian fungsi dalam kehidupan. Adanya hal ini dapat mewujudkan keteraturan sosial di dalam masyarakat. Jadi ingat ya, prosesnya tadi ada 6, diawali dengan interaksi, identifikasi, kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan diakhiri dengan proses integrasi. Sekarang perhatikan contoh soalnya, proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha untuk mengurangi perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat disebut sebagai apa? Ingat, usaha untuk mengurangi perbedaan terdapat dalam asimilasi. Jadi untuk contoh soal ini jawabannya adalah yang A. Selanjutnya kita akan membahas mengenai recovery atau pemulihan. Jadi sebenarnya pasca konflik itu perlu diadakan yang namanya recovery dan transformasi sosial. Tapi pada pertemuan kali ini kita hanya membahas pokok mengenai recovery atau pemulihan. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, pada bab 5 mengenai pemulihan pasca konflik pasal 36 disebutkan pada ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pemulihan pasca konflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur. Adapun pada pasal 36 ayat 2, disebutkan upaya pemulihan pasca konflik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Nah, sekarang kita bahas mengenai rekonsiliasinya. Nah, rekonsiliasi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, Pasal 37 Ayat 1 disebutkan, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertikai dengan cara perundingan secara damai, pemberian ganti rugi atau pemaafan. Lalu pada pasal 37 ayat 2 disebutkan, upaya rekonsiliasi dapat dilakukan dengan menggunakan institusi atau peranata adat dan atau peranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik. Jadi intinya dalam rekonsiliasi ini, caranya adalah melalui perundingan secara damai, restitusi atau pemberian ganti rugi dan atau pemaafan. Ini adalah 3 poin penting dari rekonsiliasi. Lalu kita bahas rehabilitasi. Nah, pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 38 Ayat 1 menyatakan, pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rehabilitasi sesuai tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Rehabilitasi ditunjukkan pada daerah pasca konflik dan di daerah terkena dampak konflik. Nah, adapun pada rehabilitasi, pelaksanaan rehabilitasi ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan. Yang A, pemulihan kondisi sosial ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban. B, perbaikan pengembangan lingkungan dan atau daerah perdamaian. Yang C, penguatan relasi sosial. Yang D, penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan. E, pemulihan ekonomi dan hak keperdataan. Yang F, pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus. Yang G, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan. Yang H, peningkatan pelayanan kesehatan pada anak-anak dan pemfasilitasian, serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban konflik. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai rekonstruksi. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, Pasal 39 Ayat 1 disebutkan, pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat 2 huruf C sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Lalu, pada Pasal 39 Ayat 2 disebutkan, pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 meliputi pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan atau daerah pasca konflik.
Meliputi apa aja? Ada pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencarian. Yang B, perbaikan sarana dan prasarana umum. Yang C, perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja. D, perbaikan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan. Dan yang E adalah perbaikan dan pemulihan tempat ibadah. Nah, jadi intinya dari recovery ini atau pemulihan tadi meliputi ada rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pada rekonsiliasi yang diperbaiki atau pemulihannya adalah pada aspek hubungan sosial. Lalu pada rehabilitasi tadi adalah pada pemulihannya pada aspek psikologi dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Sementara dalam rekonstruksi di sini adalah pemulihannya pada fungsi pelayanan publik di lingkungan dan atau daerah pasca konflik. Jadi sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.